Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NK Brother. Di sini saya akan mengulas beberapa istilah yang ada di dunia kampus. Sini akan membahas SKS, IP, KRS, dan KHS. Apa sih keempat istilah ini? Dan bagi kalian mahasiswa baru wajib mengetahui keempat istilah dasar di dunia perkuliahan ini. Baik, saya Dwi Jaka Pranata dari Universitas Negeri Medan akan menjelaskan secara singkat mengenai empat istilah di atas. Yang pertama adalah SKS. SKS adalah singkatan dari Satuan Kredit Semester atau bisa dikatakan bobot dari masing-masing mata kuliah. Jadi, tiap-tiap mata kuliah memiliki bobot yang berbeda-beda. Ada yang 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, bahkan sampai 6 SKS. Nah, untuk 6 SKS ini itu biasanya skripsi atau tugas akhir. Dan 1 SKS memuat 50 menit. Berarti kalau 2 SKS memuat 100 menit, 3 SKS 150 menit, begitu seterusnya. Dalam satu semester, mahasiswa hanya bisa mengambil SKS maksimal sebanyak 24. Nah, untuk di semester 1 biasanya memang selalu mendapatkan HSKS full ya 24. Untuk semester berikutnya itu tergantung dari IPS yang kamu dapatkan. Apa sih IPS itu nanti akan saya jelaskan juga. Dan dan SKS paling minimal yang kita dapatkan itu adalah 12 SKS. Nah, untuk menyelesaikan studi, seorang mahasiswa harus menjelaskan sekitar 144 SKS atau bahkan sampai 160 SKS, itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Jadi, sederhananya, SKS ini adalah parameter terhitung untuk memantau perjalanan studi kamu. Jika sudah sampai 150 SKS, berarti kamu sudah bisa dikatakan lulus dengan tahap-tahap berikutnya gitu ya. Kita lanjut IP. IP ini adalah singkatan dari indeks prestasi. IP sendiri merupakan sistem penilaian yang ada di perguruan tinggi. Jadi kalau di sekolah itu namanya raport. Jadi kalau di perkuliahan itu namanya IP, indeks prestasi. Jumlah dari seluruh nilai mata kuliah yang Anda ambil dalam satu semester ini disebut dengan IP. Dan nilai yang di perkuliahan beragam-ragam ya. Tapi secara sederhana, nilai untuk satu mata kuliah itu mulai dari A, B, C, D, dan E. Jadi di perkuliahan itu tidak ada nilai 3 atau berapa. Jadi nilainya itu semua dilihat dari A, B, C, dan E. Untuk Universitas Negeri Medan, A, B, C, dan E. Untuk nilai D tidak ada. Berapa nilai? Bobot nilai E ini adalah 4, dan bobot nilai B 3, C itu 2, D 1, dan E ini adalah 0. Ini berarti mata kuliah kamu harus mengulang ya, berarti kamu tidak mendapatkan nilai. Dan ini adalah yang paling dihindari oleh seluruh mahasiswa. Dan nilai A adalah yang paling dikejar oleh seluruh mahasiswa. Jadi usahakan kamu mendapatkan nilai tertinggi seminimalnya itu adalah C. Atau B yang selamat lah. Kalau nilai A itu udah expert banget sih. Nah, namun di beberapa kampus juga ada yang menggunakan nilai B+ atau C+. Jadi, besaran IP dihitung berdasarkan jumlah total bobot nilai per semester dibagi berapa SKS yang kamu ambil. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah total 9 SKS. Total ada 9 mata kuliah dengan total SKS mencapai 20. Jadi, untuk mengetahui nilainya, SKS dikali dengan bobot yang totalnya adalah 66,50 dibagi SKS-nya berarti 20. 66,50 dibagi 20 dan IP yang kita dapatkan adalah 3,33. Nah, kenapa sama IPS dengan IPK? Jadi, perbedaan IPS ini dengan IPK adalah IPS ini indeks prestasi yang kamu dapatkan tiap semesternya, dan indeks prestasi kumulatif adalah untuk melihat nilai keseluruhan dari total studi kamu selama beberapa tahun ya. Kalau maksimal tuh ada yang 7 tahun ya, atau bahkan 5 tahun atau 4 tahun. Jadi untuk melihat nilai per semester ya kita melihat IPS-nya. Tapi untuk di akhir studi biasanya yang dilihat itu adalah IPK-nya ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan IPS 3,33 atau di atas 3, kita akan mendapatkan SKS untuk semester depan tuh 24. Bisa kita lihat di sini beban studi per semester berdasarkan indeks prestasi semester.
Jika IPS kita ya, maksudnya itu IPS kita di atas 3, kita akan mendapatkan SKS sebanyak 24. Untuk IPS 2,5 sampai 3, kita mendapatkan SKS 20. IPS 2 sampai 2,49, 18 SKS. 1,5 sampai 1,99, 15 SKS. Dan IPS di bawah 1,5 hanya mendapatkan SKS-nya 12. Dan SKS 12 ini, HSKS 12 itu adalah tingkat paling rendah untuk mendapatkan HSKS kita ya. Jadi usahakan ya IP kamu ya, kalau pengen total per semester itu mendapatkan full, IPS kamu harus di atas 3. Tapi kalau tidak ya mungkin di jajaran 21 SKS sudah bisa sih. Tapi kalau kamu sudah di tingkat 12 SKS ya berarti IPS kamu sudah terendah dan bisa dikatakan danger lah untuk seorang mahasiswa. Tapi itu tergantung kamu bagaimana menjalaninya. Lalu ada istilah namanya KRS. Apa sih KRS ini? Jadi KRS adalah kartu rencana studi yang menjadi patokan pembelajaran mahasiswa di semester tersebut. Ketika kamu ingin masuk dunia perkuliahan kan berarti kamu memilih jurusan ya atau prodi. Nah, untuk melatih kemampuan kamu di jurusan tersebut atau di prodi tersebut, tentu akan dilatih kemampuan atau kalian harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut, maka dibutuhkanlah mata kuliah yang menunjang keahlian khusus tersebut. Nah, jadi KRS ini adalah kumpulan mata kuliah yang kamu ambil untuk menunjang keahlian-keahlian yang kamu dapat di jurusan atau di prodi kamu. Nah, di KRS ini ada informasi memuat ya, identitas mahasiswa ya, singkat nama, NIM, kemudian ada jurusan atau fakultasnya, kemudian ada kode mata kuliah, ada judul mata kuliah, ada beban SKS untuk mata kuliah, ada juga informasi nama dosennya, ruangannya, kapasitas ruangannya, dan sebagainya. Lalu ada namanya KHS. Apa ini? Yaitu kartu hasil studi. KHS ini dapatkan di akhir semester. Di KHS ini kita akan mengetahui juga berapa IPS dan IPK kita yang kita dapatkan di semester tersebut. Kemudian mata kuliah kita ada yang gagal atau tidak. Kalau gagal berarti kita harus mengulang di semester depannya atau di semester, kalau ganjil ngulangnya di semester ganjil. Kalau kita ngulang di semester genap, kita ngulang di semester genap. Tapi bisa juga mata kuliah di semester ganjil yang gagal dibuka lagi di semester genap. Itu jika banyak teman-teman kita atau banyak mahasiswa yang ingin dibuka kembali mata kuliahnya ya. Itu tergantung kita dengan dosen ataupun dengan petinggi dari jurusan atau prodi kita. Kemudian bisa juga kita lihat mata kuliah yang harus dipertimbangkan untuk diambil lagi di semester berikutnya jika kita lihat dari KHS. Lalu bagaimana cara pengisian KRS online? Di sini saya akan menggunakan contoh untuk mengisi KRS online menggunakan akun akad Unimed ya. Jadi untuk anak-anak Unimed, pertama untuk mengisi online KRS online kita ketikkan dulu akad.unimed.ac.id, kita enterkan. Nah, di sini ada kolom NIM, password sebagai dan masuk ya. Jadi kalau kita lagi menjadi mahasiswa baru untuk Universitas Negeri Medan, kita masukkan dulu nomor pendaftaran dengan password yang sama, login sebagai mahasiswa baru. Tapi jika kita sudah mengetahui NIM-nya, kita masukkan NIM-nya. Saya menggunakan salah satu akun akad salah satu mahasiswa ya. Kita isi NIM-nya terlebih dahulu sudah, kemudian kita isi passwordnya. Login sebagai mahasiswa. Di sini ada 4 pilihan. Mahasiswa baru, mahasiswa, dosen, orang tua siswa. Jadi kita sekarang mahasiswa, kita pilih yang mahasiswa. Kemudian masuk. Beginilah tampilan akad Unimed, akad.unimed.ac.id. Nah, di sini memuat tahun akademik kita. Saat ini kita berada di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kita sudah semester berapa? Kemudian SKS yang sudah kita tempuh dan kita selesaikan ada berapa? Dan di sini IPK kita yang kita dapatkan dari total 4 semester sebelumnya. Inilah IPK kita yang kita lihat di tetap IPK-nya. Kemudian di sini ada menu profil. Di menu navigasi ada profil ya. Di profil ini adalah data-data mahasiswa yang kita isi sebelumnya untuk keperluan registrasi ulang ya. Tidak perlu saya buka. Kemudian ada menu registrasi.
Nah, di sini yang paling penting menu KRS. Di sinilah kita akan mengisi KRS online. Untuk menu keuangan, jika ada tagihan atau beasiswa yang menyangkut kita, di sini akan diinformasikan. Nah, untuk perkuliahan, sini adalah KRS, tadi perkuliahan, kemudian kita pilih kartu rencana studi. Ini adalah contoh KRS-KRS yang sudah kita ambil sebelumnya. Untuk di semester ganjil 18-19, ini KRS-nya sampai seterusnya ya. Kalian sudah semester berapa? Oke, kita lanjut. Sini sudah tidak perlu ada lagi. Ujian dan nilai. Jika tadi ujian dan nilai kita pilih yang kartu hasil studi atau KHS, sini akan muncul nilai-nilai dari tiap semesternya. Bisa kita lihat 18-19 ganjil, dan ini yang muncul adalah 19-20 semester genap. Ini kolom KHS-nya. Bisa kita cetak juga kok. Ini ada IPS dan IPK yang kita dapatkan. Kalau jika kita cetak, tampilannya akan seperti ini. IPS yang didapatkan dari semester berapa ini? Semester genap 19-20 ada 3,7. Jadi total dari 4 semester yang sudah dijalani mendapatkan nilai IPK 3,57. Karena IPS-nya di atas 3, berarti HSKS-nya mendapatkan 24. Nah, begitu ya. Ini adalah nilainya. Oke. KHS ini biasanya diberikan untuk dosen pembimbing akademik ya. Jika dia meminta, kita berikan yang KHS ini. Kemudian tidak ada lagi history. Nah, untuk history ini kumpulan dari total semester yang kita jalani bersama dengan muncul di sini IPS IPK, kemudian HSKS yang kita dapat per semester, dan berapa lagi, dan total SKS yang sudah kita ambil di sini totalnya 94 ya. Dari 24 sampai sekarang 94, 94 berarti sekitar ada sekitar 50-an SKS lagi yang harus diselesaikan untuk menjelaskan studi S1. Oke, kita langsung mengisi KRS secara online, berarti kita perlu pilih menu registrasi, kemudian KRS. Nah, ini karena sudah diisi KRS-nya, tampilannya warna kuning, tapi jika belum diisi, tampilannya tidak memilih mata kuliah ini. Nah, seperti ini dia. Saya klik dulu biar. Nah, tampilannya seperti ini dia. Nah, jika belum kita pilih. Nah, di sini memuat ada kelasnya, hari, kemudian jam, ruang, gedung, jenis mata kuliahnya apa, teorika atau praktek, kemudian ada nama dosennya, kapasitas ruangan untuk satu mata kuliah itu ada berapa, di sini 40, dan ini kolom isi ini adalah total mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah ini. Ya. Nah, karena ini daring mungkin gedungnya ini kosong ya, mungkin jika praktek diperbolehkan. Nah, untuk mengisi pertama kali, kita harus mengetahui dulu kita berada di kelas mana. Kelas A kah, B kah, C kah, atau D, atau seterusnya gitu. Jadi, sebelum kita mengisi, kita harus tahu dulu kelas kita kelas apa gitu. Itu bisa kita dapatkan dari ketua prodi ataupun ketua jurusannya. Tapi biasanya dari ketua prodi. Itu diumumkan di awal-awal semester, kamu berada di kelas B misalnya. Nah, ketika kamu sudah mengetahui kamu kelas apa, ini akan memudahkan kamu untuk memilih atau mengisi KRS. Misalnya kamu di kelas B, berarti kamu klik semua kelas B. Simple, tapi kamu tetap harus hati-hati. Kelas B. Misalnya begini. Nah, ada pemberitahuan. Jumlah HSKS kamu kan 24. Tapi di sini, karena kita pilih semua ini, ada berapa mata kuliah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mata kuliah dengan total SKS jika kita pilih semua 24. Tapi karena HSKS kita cuma 24, maka dengan secara sukarela kita harus meninggalkan salah satu mata kuliah. Misalnya yang ini. Nah, kita tidak bisa memilih SKS melebihi batas hak kita 24. Jika dia 25 itu tidak akan terinput. Maka mau tidak mau kita harus meninggalkan salah satu mata kuliah. Namun hati-hati juga ketika kita mengisi KRS apabila nanti ada jadwal-jadwal yang bentrokan. Misalnya di sini, ini kelas B.
Senin. Nah, di jam 2 dan sampai 16.20. Sementara di sini juga ada untuk mata kuliah manajemen sekolah kelas B juga di hari Senin dengan di jam yang sama. Maka untuk menghindari jadwal yang tabrakan ini, kita harus memilah-milah juga agar tidak tabrakan ya. Berarti bisa aja kita pilih ke kelas A. Kak, tapi aku kelas B, Kak. Nggak apa-apa tuh masuk di kelas A. Tidak apa-apa. Nggak masalah kamu memilih di kelas apa. Yang penting kan dasar kamu tetap di kelas B. Kamu masuk ke kelas manapun, itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting tidak tabrakan jadwalnya, dan ya tetap menyelesaikan studi gitu. Jadi perhatikan lagi jadwalnya, perhatikan lagi harinya ya. Kemudian kapasitas ruangannya. Jika yang ini masih ini kapasitasnya 40, yang mengisi sudah 39. Nah, jika masih ada slot, kamu pilih saja. Namun jika tidak ada slot, misalnya di sini 40, di sini sudah 40. Mau tidak mau kamu harus memilih ini, ya kan? Pilih ruangan yang masih kapasitas mata kuliah yang masih kosong gitu, ataupun yang masih ada kuotanya. Perhatikan lagi. Misalnya nanti juga ada kejadian, Kak, mata kuliahku hari Senin, Kak, di jam 2, tapi dosennya minta di hari Senin jam 8. Sebelum mencapai kesepakatan, kalian harus lihat dulu jadwal mata kuliah kalian di hari Senin di jam 8 ada tidak untuk mata kuliah rekayasa industri. Misalnya dia minta pergantian jadwal. Jika masih ada jadwal di hari Senin di jam 8, berarti otomatis tidak bisa menggunakan atau mengganti jadwal di hari Senin juga di jam 8 karena sudah ada mata kuliah di sini kewirausahaan. Maka kesepakatan kalian dengan dosen harus mengganti jadwal yang tepat gitu. Itu tinggal kesepakatan kita dengan dosen mengenai jadwal. Yang penting kita sudah mengisi KRS sesuai dengan pilihan kita gitu. Nah, jika sudah dipilih ini, kita klik simpan ya. Tapi karena ini sudah terisi, saya tidak mungkin klik simpan. Jika kalian sudah mengisinya, sudah kalian pahami tidak ada jadwal yang tabrakan, dan kalian tidak masalah memilih kelas yang lainnya. Saya ingatkan tidak masalah memilih kelas lain, tapi jika kalian ingin konsultasi dulu dengan dosen PN, terserah. Nah, kembali lagi, jika kalian sudah memilih mata kuliah, kalian klik simpan di sini ya. Maka ketika kita sudah selesai, nanti ada bacaan tulisan simpan. KRS Anda sudah tersimpan. Lalu bisa kita klik cetak kartu hasil studi. Nah, di sini adalah KRS, kartu rencana studi sementara. Nah, ini data dirinya. Ini mata kuliah yang sudah kita pilih. Tadi ada dijadwalkan 8. Di sini biasanya memang tidak ada waktu tambahan ya, maksudnya 8.45 tidak tertulis dia. Jadi full semua jadi jangan berpatokan di KRS yang ini, tapi di KRS yang tadi ya. Karena di jadwal yang ini tidak membuat secara benar jadwalnya. Di sini ada ruangnya, di sini dosennya. Ini kepala puskomnya. Nah, di sini dosen PA-nya. Nanti ketika sudah kita cetak nih, maka perlu kita tanda tangan nih ke dosen PA. Kita berikan ke dosen PA, pembimbing akademik, karena kondisi saat ini lagi COVID, tidak perlu sekarang, nanti bisa tetap pas ketika tatap muka, bisa kalian jumpai. Kita minta tanda tangan, kalian kasih juga. Biasanya ini di print sampai 3 rangkap ya. Satu untuk dosen PA, satu untuk kamu, satu untuk jurusan atau prodi. Jadi kamu tangani sampai 3 rangkap atau 4 rangkap, jaga-jaga juga. Tanda tangani, kasih. Selesai. Untuk pengisian KRS selesai. Jadi begitulah pengisian KRS online di akad.unimed.ac.id. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan langsung di kolom komentar atau bisa dihubungi ke nomor saya atau kontak saya di NK Brother atau di 0821 0853 7383 998 untuk khusus anak Universitas Negeri Medan ya. Nah,
Atas nama Dwi Jaka Pranata. Baik, itu saja sekilas tentang SKS, IP, KRS, dan KHS, dan bonus cara mengisi KRS secara online. Sekian yang dapat saya berikan tutorial singkatnya dan penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.